Ya pemirsa, pasca terputus akibat ambles diterjang banjir, jembatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sudah bisa dilalui oleh warga. Ya, namun petugas membatasi hanya kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diperbolehkan melintas di jembatan tersebut. Sempat terputus selama 3 hari, jembatan Cidadap di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi sudah bisa dilalui warga. Saat ini pihak kepolisian hanya memperbolehkan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di jembatan tersebut. Sementara ini kendaraan berat belum bisa melintas. Sebelumnya alat berat dikerahkan untuk mengeruk ujung jembatan agar bisa dilalui para pengendara. Jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya menuju Pelabuhan Ratu maupun arah sebaliknya menuju Kiara 2. Tadi pagi masih belum bisa dilewati karena amblasnya jembatan ini kurang lebih sekitar 4 meter. Dan setelah ada bantuan alat berat dari PUPR, alhamdulillah untuk akses jalan menuju Pelabuhan Ratu ataupun menuju Kiara 2 dan Simpenan sudah bisa dilewati. Sebelumnya jembatan Cidadap di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, amblas sedalam 5 meter usai diterjang banjir luapan Sungai Cidadap pada Kamis lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, usai 5 hari dinyatakan hilang, petugas menemukan jasad pria korban banjir di Bekasi, Jawa Barat. Ya pemirsa, ini korban terseret arus banjir dan ditemukan tersangkut di dekat bendungan. Setelah 5 hari pencarian, petugas menemukan jasad seorang warga yang tenggelam terbawa arus Kali Cikeas saat banjir menerjang kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan di dekat Bendungan Koja Jati Asih atau sekitar 100 meter dari lokasi korban terseret arus. Korban merupakan seorang pria berusia 44 tahun. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Korban yang memiliki 5 orang anak dikenal rajin membantu warga membersihkan sampah sisa banjir yang menumpuk di Bendungan Koja. Kali disisir semua sampai Risdo, sampai Kemang, cuma memang nggak ditemuin. Ternyata ketemunya di tempat dia jatuh. Oh, dekat dari lokasi paling jalan 70 meter dari lokasi. Oh, lokasi jatuh ya. Kondisi korban tersangkut apa Bang? Nyangkut di bambu. Batang bambu. Oh, batang bambu. Akar bambu. Sebelumnya banjir besar melanda 132 titik di Kota Bekasi Selasa kemarin, di mana 61.000 jiwa terdampak banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang mudik lebaran, rel perlintasan kereta api di Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir dan rawan longsor. Ya pemirsa, akibatnya perjalanan kereta api dialihkan dan sebagian pun dibatalkan. PT KAI Daob 4 Semarang mengerahkan puluhan pekerja di lokasi banjir di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Penutupan luberan air dari luapan Sungai Tuntang yang masuk ke dalam tanah dan tiang penyangga dilakukan menggunakan karung berisi pasir dan tanah. Sementara itu kondisi tanggul Sungai Tuntang yang baru saja selesai diperbaiki kini mulai tergerus hingga mengakibatkan penurunan ketinggian tanggul. Menurut manajer Humas PT KAI Daob 4 Semarang, Jawa Tengah, Franoto Wibowo mengatakan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi terjadinya longsor di perlintasan kereta api yang kesekian kalinya. Puluhan petugas prasarana dari KAI Daerah Operasi 4 Semarang dikerahkan ke lokasi imbas dari luapan air di kilometer 32 plus 6/7. Juga pada hari ini, Minggu 9 Maret 2025, akibat dari luapan air
dari Sungai Tuntang di KM 32+6/7. Juga dilakukan rekayasa pola operasi jalan memutar. PT KAI akan melakukan perbaikan total setelah kondisi banjir Sungai Tuntang surut, sehingga kemungkinan besar perbaikan rel akan lebih cepat terselesaikan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, inilah detik-detik saat gundukan sampah di zona 3 TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat longsor. Pada saat kegiatan pembuangan sampah dan aktivitas pemulung, tiba-tiba tumpukan gundukan sampah longsor ke bawah dan membuat warga sekitar panik. Hujan deras yang mengguyur dalam 3 hari terakhir ditambah adanya aktivitas pemadatan jalan yang tidak jauh dari titik lokasi diduga menjadi pemicu terjadinya longsor. Zona pembuangan sampah di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat sendiri kini kondisinya overload. Saat ini hanya satu zona yang masih dioperasikan, yakni zona 3. Sementara zona baru atau zona 5 seluas 6,3 hektar baru akan dioperasikan pada bulan Mei mendatang. Sejumlah pelaku balap liar yang berusaha kabur ini nekat masuk ke dalam Sungai Tumapel, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Namun upaya mereka untuk kabur pun digagalkan oleh polisi dari Polsek Delanggu. Pelaku balap liar ini kemudian diminta berjalan sambil menuntut sepeda motor mereka. Dari hasil razia, polisi menjaring 10 unit motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Para pelaku balap liar ini pun kemudian dikenakan sanksi tilang. Aksi balap liar ini meresahkan warga setempat karena para pelaku menutup jalan dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Sebuah mobil mengalami rusak berat akibat kecelakaan di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Kecelakaan terjadi saat mobil yang melaju dari arah Kemayoran menuju Ancol ini tiba-tiba menabrak pembatas jalan hingga mobil terguling beberapa kali. Diduga sopir mengantuk saat berkendara dan tak kuasa mengendalikan laju kendaraannya hingga kecelakaan terjadi. Akibat kecelakaan ini, sopir mobil dan 1 orang penumpang dilarikan ke rumah sakit karena terluka di kepala. Liputan iNews melaporkan.